harus ditendang, kata Tuhan begitu. Harus ditendang orang yang tawar hati, nggak perlu juga. Jadi nggak apa-apa lah kalau misalkan satu hari 50.000 manusia kau mualafkan, ada masalah bagi kami. Tetapi yang satu hal yang perlu kau tahu, mualapan itu tidak berhasil. Kenapa? Karena saat ini yang mendominasi itu adalah kekristenan, gitu. Oke? Capek aku bicara sama kalian. Main mualap-mualapan, anak kecil kali ya, main mualap-mualapan. Ayo debat bang sama Bang Zuma, berani nggak? Tadi ada si Zuma di sini tapi dia nggak berani naik bang, katanya dia lagi ada tamu. Ya, tadi si Zuma ada di sini cuma dia nggak berani berdebat sama aku, dia takut bang. Ku tanya kenapa, apa persamaan Yesus sama Isa Al-Masih, nggak bisa dijawabnya. Terus kenapa dia bilang Yesus nggak disalibkan, nggak bisa dijawabnya bang. Dia pergi begitu aja bang, ya katanya dia lagi ada tamu. Oke? Nah, siapa yang pengecut, saya atau dia? Ya, kalau live tidak pakai nama Bang Zuma sepi katanya. Ngarang kau, ya. Kalau mau masuk Kristen harus pandai berdongeng atau ngibul katanya. No, enggak dong. Karena ke Kristen itu tidak ada dongeng, tidak ada. Di Kristen itu tidak ada bidadari, ya, tidak ada sebutan-sebutan jin, tidak ada yang dari gua keluar jin, tidak ada. Itu yang ada hanya di cerita dongeng, ya. Kan biasanya dongeng kan gitu di TV kita tonton kan. Dari botol keluar jin, dari gua keluar jin, ya kan. Ada bidadari mandi di kolam-kolam kan begitu. Itu kan cerita dongeng. Di dalam Kristen nggak ada seperti itu. Jelas Kristen membahas tentang kasih. Itu loh. Ya. Agamamu bohong katanya. Ya kalau agamaku bohong yang untukmu ya udahlah nggak apa-apa, karena memang agamaku bukan diperuntukkan untuk kau berarti gitu loh. Karena kau bukan ngerti nggak sih, kalau kau membuat sesuatu kau punya satu kreativitas. Buat orang katanya itu kurang kreatif, tapi buat orang tertentu itu kreatif. Karena apa? Karena memang itu ada target pasarnya, bukan Anda berarti gitu loh. Ya paham ya? Orang pandai banyak mencipta dan membuat teknologi itu adalah kami Israel. Iya betul. Mana bisa? Iya betul bang Terang Dunia, betul sekali abangku. Up katanya. Siapa kau mau up? Kasih tahu dulu. Ini apa mau? Kau up mau ngapain? Coba. Ini katanya, kata si Jair, agama LGBT katanya. Yang terpantau LGBT. Ini kita bahas ya. Yang terpantau LGBT itu siapa? Ya. Contoh yang viral aja lah ya, yang viral ya. Contoh, siapa namanya itu yang nikah sama orang bule di luar negeri? Aduh lupa aku namanya. Pokoknya itu satu, ya kan. Habis itu ada si Isa Jega, ya kan. Itu ya Isa Jega. Habis itu siapa lagi? Lucinta Luna, ya. Milen Cyrus. Siapa lagi? Coba kau tengok agama mereka. Apa agama mereka? Jangan asal ngomong, jangan asal sebut. Ya, jangan asal sebut. Si Ragil, betul si Ragil kan. Iya, jangan asal ngomong. Aduh, kau ini. Pantau, lihat dulu apa agama mereka yang LGBT itu, agamanya apa? Ratu Entok. Hai, kan. Ayo kasih lagi teman-teman, siapa lagi biar dia tahu siapa yang LGBT itu. Siapa? Gereja nikahin LGBT. Mau gereja menikahkan LGBT yang jelas, yang terjerat ke dalam LGBT itu siapa orangnya? Anda atau yang lain? Think smart, ayo think smart ya, berpikir jernih yuk, pintar yuk. Hati-hati bro, keselup lidah kau bahaya, jangan kau layak kebencian. Katanya siap abangku, siap. Aku tidak ada mau mengatakan hal kebencian di sini bang ya. Buktinya kitab sendiri dipelintir katanya. Nggak ada dipelintir, kau aja yang ngomong pelintir ya. 700 tahun baru ada yang mengaku Tuhan katanya. 700 tahun baru ada yang mengaku Tuhan katanya. Maksudnya 700 tahun baru ada mengaku Tuhan. Mau kau bilang 700 tahun baru ada mengaku Tuhan, artinya kita kembali kepada sejarah, bahwa sejarah mencatat bahwa agama pertama itu adalah agama Kristen. Berarti sebelum itu kamu belum ada kan? Artinya apa? Pikir sendiri, aku tidak mau menjelaskan hal seperti itu ya. Pikir sendiri. Selamat Natal itu aku, kakakku, terima kasih banyak kakakku ya. Tuhan berkati kakakku ya. Sorry kak, agak ribut ya kak ya. Karena mereka ini memang kayak gitu kak.
Tengoklah, padahal nggak pernah aku bahas agama mereka, tapi mereka itu selalu Bible dipelintir lah, Tuhanmu apalah segala macam gitu ucapannya. Ucapan-ucapan iblis yang mencuri sukacita. Makanya aku bilang buat kalian teman-temanku semuanya, jangan pernah mau menonton live si Juma. Karena apa? Karena dia hanya mencuri sukacita kita, teman-teman. Jangan pernah nonton ya. Itunya live si Juma ya. Hindu sama Kristen duluan mana katanya. Hindu sama Kristen duluan mana katanya. Kau cari, gak usah bawa agama Hindu di sini, gak usah. Gak ada urusan Hindu sama Kristen di sini, gak ada. Ya, ya udah up ngapain kau? Kau mau ngapain up? Bongkar semua para katanya. Siap bangku. Ketakutan bagaimana? Waka katanya. Kau mau di up mau ngapain? Coba aku tanya sama kau di up mau ngapain? Aku tanya sama kau dulu. Dan lagi pula kalau misalkan kau bukan satu agama sama aku, kalau kau mau naik, boleh kau naik. Tapi kau lemparkan satu paus ke sini baru kau naik. Jangan kau naik segala macam gatal-gatal pengen naik, ya. Ada syaratnya biar gak gampangan ya. Ke genteng itu. naikkan itu. Mulut perempuan ini orang kata. Terima kasih. rekam lah. Kau rekam 10.000 kali pun kau rekam gak ada sedikit pun gak ada rasa takutku, ya. Lihat Cot ngemis paus katanya. Lah, lihat Cot ngemis paus katanya. Udah aku bilang kalau kau mau naik ke roomku ini biar supaya kau punya pride, punya harga, ya. Kau kasih paus satu baru kau naik. Karena kalau kau naik pasti kau teriak-teriak di sini terus kau seperti Juma kan. Nah, aku gak mau roomku seperti itu. Nah, kalau kau memang punya paus, silakan naik. Konsekuensi ku tanggung gitu loh. Ya. Mulutnya sampai berjamur katanya. Enggak, mulutnya Zuma yang berjamur, makanya tutup pakai masker. Udah mulutku macam bagus tuh, Rapi tuh. Keren banget, rapi banget. Ya kan? Rekam kawan, silakan direkam ya teman-teman semuanya, di share di kalian rekam, kalian boleh share di VT kalian semua tentang live ini, kalian share boleh ya. Aku bilang terima kasih karena kalian membantu aku menyebarkan apa yang harus aku sebarkan, apa yang harus aku bicarakan. SDM rendah katanya. Iya kan, SDM rendah kan si Juma itu kan, rendah lah. Saya takut dengan tentara Romawi. Iya, aku juga takut sama tentara Romawi. Tuhan yang bisa. Ada putih-putihnya. Ada putih. Makanya kau tahu teknologi itu filter, ya. Kata teknologi minta naik mau reportnya kadun-kadun itu. Oh iya kan bang? Iya kan bang? Udah paham aku, makanya nggak mau kadun-kadun suruh naik gas dia katanya. Siapa bangku? Terima kasih bang Alexander. Aku ada buktinya kalau Kristen itu agama berzina katanya. Terserah kau lah, mau bukti apapun mau kau bilang terserah kau lah di situ. Iya hati-hati, siap. Terima kasih pesan terakhir abangku. Tuhan berkati abangku ya. Kau kayak mengok ya. Kaum pelangi bukan katanya. Apa itu pelangi? Gimana apanya? Cari lawan debat, jangan jauh sendiri. Aku gak pengen berdebat karena aku tidak akan membahas. Emang dari tadi kau dengar aku membahas agamamu? Ada agamamu ku bahas? Gak ada agamamu ku bahas karena gak perlu aku membahas agamamu ya. Aku gak mau tahu tentang agamamu. Gak mau tahu aku. Udah kadrun sudah selesai ya. Kalian kadrun boleh keluar dulu dari roomku ini. Aku mau berbicara sama teman-temanku yang satu iman aja. Kalau kadrun keluar dulu lah, keluarin. Keluar dulu kadrun semuanya. Baru aku mau berbicara sama teman-temanku aja. Ya udah kalau nggak mau debat gak usah jelek-jelekin orang kalau live tadi. Siapa yang jelek-jelekin sih? Emang ada aku jelek-jelekin? Live itu judulnya apa bedanya Zuma sama iblis? Apa bedanya? Kan itu pertanyaanku ya. Nah coba kalian ada yang bisa jawab nggak perbedaan Zuma sama iblis apa? Karena menurut kami Kristen, iblis itu tugasnya apa? Mencuri sukacita orang, mengolok-olok Tuhan. Habis itu menghancurkan toleransi. Itu biasanya tugasnya iblis. Nah perbedaan Zuma sama iblis apa itu yang ku pertanyakan. Lalu kenapa kau repot? Emang ada ku jelek-jelekan Zuma? Nggak ada. Nggak perlu ku jelekan, memang udah jelek mukanya. Coba suruh buka masker, mulutnya kayak piranha, gede banget. Kayak Joker. Tahu Joker nggak? Nah, kayak itu. Ngapain pula dia aku jelek-jelekan? Sampai kali aku jelek-jelekan ya udah jelek ini. Orang udah jelek masa aku jelek-jelekan? Panik direkam deh, enggak rekam, silakan direkam dong please.
Udah jelek dari sononya si Juma, nggak perlu jelek-jelekin. Iya, nggak, ngapain dia jelekin. Bang Zuma ganteng, mana ganteng? Cuma mata doang yang kelihatan, mulutnya nggak pernah kelihatan. Tapi ada kok fotonya yang kelihatan mulutnya, ternyata, ih, ngeri banget mukanya, kayak piranha. Sebelum Yesus Yesus lahir siapa itu Tuhan? Yesus itu Tuhan. Jadi setelah atau sebelum setelah Yesus atau sebelum Yesus lahir tetap dia Tuhan. Intinya begitu ya. Sebelum atau setelah Yesus lahir dia tetap Tuhan. Oke, jadi nggak perlu jual nama biar dapat koin. Si Juma jual nama Yesus biar dapat koin, biar dapat kaya, biar cepat kaya. Ujung-ujungnya apa? Donasi. Ah, malu banget. Salamkan Zuma. Mas ingatkan Fatimah Sakdia. Disitulah saya tertawa. Katanya pintar, dikasih ayat sendiri takut katanya. Maksudnya apa sih takut gimana? Kristus itu jejak Paulus penyembah Lucifer. Hei, kau tahu satanisme itu penyembah Lucifer itu benar. Mereka mengakui penyembah Lucifer. Yang diserang satanisme siapa? Tuhannya siapa? Kristen. Tuhan Yesus yang diserang Kristen. Yang diserang Lucifer. Artinya apa? Lucifer tahu siapa Tuhan yang sebenarnya, maka dia serang Tuhan Yesus. That's the point. Jadi dia kau bilang Lucifer Tuhan. Sementara pengikut Lucifer menyerang Yesus. Nggak mungkin Lucifer sama Lucifer serang-serangan, kan nggak mungkin kan? Belajar kau yang betul. Nah, pelanggaran kan, aduh, udahlah. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya. Udah ada pelanggarannya teman-teman ya. Atau nggak, kalian tap layar dulu lah. Aku nggak usah berbicara dulu, kalian tap layar ya. Teman-teman semua dibantu tap layar biar hilang dulu pelanggarannya yuk. Yang kenceng. Biasalah kelakuan mereka ini teman-teman. Guys, aku turun dulu sebentar ya supaya hilang dulu ini ya pelanggarannya. Sorry teman-temanku ya semua ya. Aku turun bentar ya, ada pelanggaran soalnya. Sorry.
lah, itu yang ilah Antara lain. Yesus tuh mirip dengan saya. Yesus mirip dengan saya. Jadi gini, Ganteng-gantengnya mirip juga. Allah Subhanahu wa taala itu ciptaan Yesus itu mirip dengan Muhammad sendiri. saya. Diciptakan Tuhan baru sama dia. Muhammad. Yesus itu ciptaan Paulus. Untuk itulah Kristus nggak ada mati dan data bangkit lu. supaya Nggak ia ada data. menjadi Tuhan, kata Paulus. Dia di situ Ciptaan penguasa. Paulus. Rob. Itu Barang Rob. siapa Menjadi yang ilah mengaku lain. dengan lidahnya Bukan? bahwa Ngomong ia adalah buat Tuhan, lain, maka Islam kau ini diselamatkan. diskusi. Ciptaan Paulus. Ciptaan Paulus itu si Yesus itu. Bro penginjil lu pakai soundcard bro. Ini lawan si Dato nih pakai sama-sama soundcard nih biar imbang kan. Enggak, kalau Paulus itu, Orang nggak bisa diskusi. Yesus itu adalah Tuhan ciptaan Paulus. Tuh. Itu Bisa ilah diskusi. lain. Ya, itulah lain. Siapa yang bisa bantah? Shalom, shalom. Jangan seperti itu teman Islam. Salam Ada toleransi, ayatnya. sama budaya, salam kebajikan. Ada ya, ada. Iya loh. Ini si Dato ini Islam gak sih dia? Ada ayatnya. Ini kayaknya bukan Islam si Dato nih. Aduh. Sekarang saya tanya Pak Datuk. Astagfirullahaladzim, Kepada ya Allah, saya. Rabbi Yeshua Oke, Masya. sekarang saya tanya Pak Datuk. maaf, untuk duluan itulah- Paulus apa? Ya, betul. Ada ayatnya betul. Sekarang saya tanya, apakah duluan Paulus apa Tuhan Yesus? Semasa hidupnya Itu Yesus kan tidak pernah mengaku botol. Tuhan. Astaga. Apakah benar Tuhan Yesus disalibkan atau bukan gitu? Karena kan si Juma selama ini teriak-teriak bilang kalau Tuhan Yesus itu gak disalibkan, yang disalib itu Judas Iskariot kata dia gitu ya. Nah sementara sejarah Romawi menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar disalibkan dan ada sejarahnya. Kenapa Yesus disalibkan? Karena Yesus mengaku rajanya orang Yahudi kan begitu ya. Nah itu semua ada ceritanya dan ada sejarahnya. Nah di dalam Alkitab pun dikatakan bahwa memang Tuhan Yesus disalibkan. Jadi tidak ada yang bisa membantah. Tapi si Juma menyatakan bahwa itu tidak benar gitu loh. Artinya pengetahuan dia kurang. Dan memang teman-teman harus kukatakan sama kalian, orang-orang seperti dia itu adalah orang-orang bebal. Kenapa? Karena kalau orang bebal belajar pun tidak akan ada gunanya. Kenapa? Karena apa yang ada di pikirannya hanya itulah yang benar. Ya. Dia belajar mengetahui sesuatu tetapi dia tetap menolak pelajaran itu. Kenapa? Karena dalam Amsal 1 ayat 7 mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan gitu katanya teman-teman ya. Shalom bangku SPB sepatu grosir. Wih, sepatu grosir senyumin aja. Iya, kita senyumin aja teman-teman ya. Senyumin aja. Pokoknya kita harus tetap penuh dengan kasih, oke? Jangan mau dipancing-pancing, dipanas-panasi sama Zumia teman-teman ya. Dia itu ya namanya juga kerjanya iblis ya kan, hanya merebut sukacita kan teman-teman. Iya, betul sekali. Jadi jangan pernah kalian mau terpancing ya. Kalau mau ngejawab mereka itu teman-teman, gunakan hati, jangan gunakan akal, jangan gunakan pikiran kita. Karena apa? Karena kita akan terpancing, nanti ujung-ujungnya kita yang kena masalah kan. Mereka sibuk ngurus agama kita sampai-sampai mereka lupa urus agama mereka. Iya, betul sekali abangku. Terlalu sibuk ngurusin agamanya orang, padahal agamanya mereka pun masih banyak yang harus diurus ya kan. Contoh meluruskan untuk ucapan Natal aja mereka belum bisa lurus, berbeda-beda pendapatnya kan. Artinya apa? Artinya masih banyak hal yang perlu mereka pelajari dan mereka mengerti tentang agamanya mereka. Itu aja belum selesai. Tapi agamanya orang lucu musik nggak bias. Ya kan? Itulah agama dah dilupakan. Betul sekali. Ya, teman-teman ya. Zuma harus ke Papua baru bicara itu baru pintar katanya. Iya, betul sekali, ke Papua lah, sana ke timur sana. Zumiatun kalau berani. Di mana tinggal aku di Bali leku. Ya. Zuma harus ke Papua dia suruh. Berani nggak dia berbicara seperti itu di Papua? Apa nggak habis dia? Nggak habis dia ngomong kayak gitu di Papua. Bang, kambingnya apa sudah dikasih makan? Katanya, kambing apa bang? Aku nggak punya kambing. Langsung dibikin tape dia. Iya, langsung jadi tape dia. Dibuat jadi umpan sagu dia. Jadi teman-teman ya, jangan pernah mau diganggu sukacita kalian oleh si Juma, ya. Karena sejarah tentang penyaliban Yesus itu semuanya ada. Dari sejarah Alkitab ada, dari sejarah cerita orang Romawi pun ada. Jadi di Bali nyala kirain di Medan. Di Bali bang, cuman aku orang Medan. Naik dulu saya katanya. Naik dulu. Maksudnya gimana bang? Naik dulu saya gimana bang?
ya jangan mau diganggu sukacita kalian hanya gara-gara si Jumiatun itu berbicara hal yang undang Zuma lah. Tadi katanya dia ada Zuma, cuman nggak aku lihat sih followersnya banyak. Aku pikir itu namanya Zuma official 1, cuman kayaknya itu bukan Zuma. Aku suruh naik, dia nggak mau naik, katanya ada tamu, artinya dia nggak berani ditantang kan. Udah tadi Bang serius nanya Nehemia 8 ayat 6 bunyinya gimana Bang, serius nanya katanya. Kau baca sendiri kan, ada Google ya, di Alkitab ada di Google juga, kau baca sendiri lah. Ngomong terus apa nggak capek lah katanya. Enggak Bang, santai aja Bang, kita kan ngobrol-ngobrol santai ya. Shalom Bang, shalom Wons, Tuhan berkati Wons. Kita bantu tap-tap layar teman-teman ya. Kita perkuat akun ini dengan cara apa? Kita tap-tap layar. Terus kalau misalnya kalian punya mawar-mawar boleh dikasih-kasih teman-teman ya. Tuh ya. Saya biar naik dulu katanya. Naik? Maksudnya join ke live Bang. Aku nggak buka-buka komal Bang. Nggak buka-buka komal lah, nanti kalau aku buka komal ini terlalu ini Bang. Terlalu ribut mereka tuh Bang. Aku juga nggak perlu terlalu banyak ngomong. Ada yang mau saya bilang katanya. Ketik aja Bang, nanti aku bacakan Bang. Ketik aja Bangku ya. Karena aku nggak suka buka-buka komal Bang. Bukan karena gimana Bangku ya, mohon maaf sebelumnya Bangku ya. Karena aku memang tujuanku membuat akun ini bukan untuk berdebat teman-teman ya. Bukan untuk menyalahkan agamanya mereka, bukan untuk mengintervensi agama mereka, karena tujuanku di sini hanya untuk menyatakan bahwa teman-teman nggak perlu menonton si Zuma itu. Terima kasih Kak Marni, terima kasih banyak. Kita nggak perlu menonton si Zuma itu karena apa? Karena itu akan menghilangkan sukacita kita. Jadi kita tidak perlu tonton dia gitu loh. Itu tujuanku untuk bikin live ini teman-teman ya. Bukan untuk membicarakan agamanya mereka. Karena kalau bicarakan agama mereka ya artinya kita sama kualitasnya dengan Zuma, sama-sama rendah kan. Jangan maulah rendah ya. Untuk gibahnya bukan gibah lah. Kalau gibah itu ngapain di TikTok gibah ya. Sekarang aku lagi nonton udah baru lah ya. Kalau si Begu itu lewat beranda langsung di skip, dan iya betul sekali, langsung di skip dan diblokir karena nggak ada gunanya teman-teman ya. Kumis lah, kenapa kumisku bagus kan? Terima kasih ya. Jadi kalau si Zuma itu live teman-teman, atau ada VT-nya yang lewat di beranda kalian, nggak perlu ditonton. Karena apa? Karena itu akan menghilangkan sukacita kalian dan menghilangkan apa yang kalian pelihara selama ini teman-teman. Jadi nggak perlu ditonton ya. Dan kita tidak perlu membahas agamanya mereka. Karena apa? Karena yang salah itu si Zuma, bukan agamanya ya. Karena kalau kita membahas agamanya mereka nanti ya, kan yang beragama sama dengan si Zuma banyak ya. Artinya kita akan menyakiti semua orang yang beragama sama dengan Zuma. Itu nggak boleh. Kalau kita lakukan itu artinya kita kualitas sama seperti Zuma ya, kurang terdidik jadinya kan. Nah makanya aku bilang jangan pernah bahas agamanya mereka, karena itu nggak penting juga buat kita. Cukup kita iman kita saja. Nggak level sih emang si Lapet ini sama. Kenapa kau? Komar, saya lebih suka firman Tuhan bukan bahan perdebatan, karena mereka tidak mengerti. Betul sekali, karena orang bebal mau diajarin kayak gimana juga udah aja memang udah nggak bisa teman-teman ya. Dan lagi pula si Zuma dasarnya untuk berbicara tentang agama apa? Dia nggak pernah lulus sekolah teologi, tidak pernah lulus sebagai seorang apologet, nggak pernah lulus karena dia hanya lulusan paket C gitu loh. Dan dia tidak punya pendidikan untuk hal itu. Nah kalau mau berbicara tentang sejarah agama harusnya berpendidikan lah gitu. Itu mungkin akan lebih dipercaya. Seperti si Elia Miron kan berpendidikan ya, jelas. Nah apa fungsi pendidikan untuk kita bisa berbicara dan berdebat? Lihat contohnya perbandingan antara si Elia Miron sama si Zuma. Cara si Elia Miron berbicara dan cara si Zuma berbicara jauh berbeda kan teman-teman ya. Karena apa? Karena pendidikan akan menunjukkan kualitas gitu loh. Di dalam berbicara ya, pendidikan akan menunjukkan kualitas kita gitu loh teman-teman ya. Tingginya aja katanya 170 km Bang, bukan 65 km. Bunda Maria Tuhannya siapa Tuhannya Bunda Maria guys. Hai botol, bicara ngawur katanya. Kau yang ngawur. Ada suara anak tadi Le. Siapa tuh Le katanya? Itu ponakanku Le. Manusia setengah itu yang kau benaran. Maksudnya apa sih? Kalau Bang Zuma muncul di beranda jangan ditonton, nanti disuruh menghafal Matius 7.
Nggak bisa jawab apa sih? Nggak bisa jawab apa? Apa yang nggak bisa ku jawab darimu? Dan lagi pusing kau bertanya apa? Elia itu kan setengah katanya. Maksudnya Elia Miron temannya Matren DPO kan ya katanya. Apa sih? Ngomong apa begini? Ngarang bebas katanya. Iya, cuma ngarang bebas. Jangan dipercaya teman-teman ya. Dia tuh ngarang bebas ya. Hi Marian, how are you? You doing good? Sorry, we discuss about our religion here ya. If you're not comfortable in my room, you can go out from here because we discuss about something difficult here ya. Siapa tuh hanya Bunda Maria numpang tenar pakai 6 orang katanya. Enggak, pendetamu kebanyakan hal bro katanya. Agama Spanyol separuh nyolong. Itu kan kata Zuma kan, separuh nyolong kan. Itulah Zuma ya. Kasihan banget ya teman-teman ya. Saking dia tidak dipercaya orang, dia buatlah yang namanya hari mualaf sedunia, padahal jelas-jelas 25 Desember itu hari Natal dan itu seluruh dunia yang mengakuin. Nah dia bilang hari mualaf sedunia, padahal yang datang cuma segelintir orang. Lihat dong Natal GBK, lihat dong ya. Agama karya Lucifer. Nah, kalau kita mau membahas Lucifer, kita kembali kepada satanisme. Satanisme itu menyembah Lucifer. Nah, yang mereka serang siapa? Agama Kristen. Tuhan Yesus yang mereka serang. Artinya adalah Kristen bukan Lucifer. Oke, nggak mungkin Lucifer sama Lucifer saling serang. Itu masuk akal ya. Logika ya, bisa diambil logika teman-teman ya. Oke, nggak usah dibaca typingnya nggak jelas. Siapa bangku? Zuma pintar maki-maki betul. Natal itu memperingati dia pangan Romawi katanya. Itu kan kata kau. Itu kan kata kau karena kau tidak mengerti. Makanya aku bilang kau belajar supaya apa? Supaya kau bisa mengerti gitu loh. Kalau kamu tidak mengerti sampai kapanpun kau tidak akan mengerti, bahkan sampai nafas semua berhembus dan selesai hidupmu tidak akan pernah mengerti. Karena apa? Karena kau bebal, tidak mau belajar gitu loh. Ya. Request lagu Mentimun apa sih? Mentimun. Yang aku bertemu Lucifer siapa, nggak perlu siapa pengakuan bertemu Lucifer apa segala macam, tidak perlu teman-teman ya, tidak perlu. Yang jelas satanisme menyembah Lucifer. Satanisme itu adalah pengikut Lucifer. Mereka mendewakan menyembah Lucifer. Nah yang mereka serang siapakah? Kristenan. Tuhan Yesus yang mereka serang. Artinya apa? Ya Kristen itu bukan Lucifer. Oke? Paham ya? That's the point. Bisa jadi ya kan yang nggak diserang yang Lucifer. Bisa jadi karena Lucifer sama Lucifer tidak mungkin saling serang. Ya kan? Orang-orang tidak percaya Yesus nggak usah lurusin agama orang, urus agama kami, urus agama sendiri. Betul sekali abangku. Nggak perlu kita ngurus agama mereka, dan mereka juga harusnya tidak perlu mengurus agama kita. Cuman ya namanya juga mereka orang bebal kak bang. Yang datang kepada Yesus, yang datang kepada Paulus adalah Lucifer. Oh ya bang, pinter banget kau ngarang. Ya. Lucifer membawa ke tempat sesat, betul sekali. Si Bombon itu gimana tiap hari mau hujan, maksudnya? Si Bombom itu gimana tiap hari mau hujan? Perbaiki dulu cara mau mengetik ya. Tuhan orang Bible orang diurusin isi kitabnya belum paham. Betul sekali kakakku, karena mereka nggak bisa paham isinya kitab mereka, karena ya kita tahu lah ya teman-teman ya. Kita nggak perlu ini juga. Jawab siapa bangkit hari ketiga iblis? Jawab siapa yang bangkit hari ketiga iblis atau hantu? Nggak ada, nggak tahu aku siapa bangkit hari ketiga apa? Kita mereka ngawur. Ngawur ya. Guys, kita tetep layar teman-teman. Dimawar-mawarin boleh ya teman-teman ya, dibantu teman-teman supaya akun ini cepat berkembang ya teman-teman ya. Biar kalau mereka nge-report itu nggak berpengaruh teman-teman. Karena aku beberapa kali sempat kena suspend gara-gara report-reportnya orang-orang si Jumiatun ini. Ya. Paulus ngarang ayat ya terserah dia lah, orang dia ngarang kok, dan kami percaya sama karangannya. Emang kenapa? Ya, kalaupun si Paulus itu ngarang, ya yang ngarang dia, terus kami percaya sama karangannya, terus urusanmu apa? Apakah kau punya sangkut paut sama Paulus? Kau saudaranya Paulus bukan kan? Ya udahlah, kau diam aja di situ, nggak usah repot kau. Kasihlah akun ini terlalu ngemis kali. Iya, kasihlah H2O Outfit Center.
Data Yesus lahir 25 dengan adanya 3 orang majus mengikuti bintang untuk melihat Yesus lahir. Iya betul sekali. Masalahnya tiap rumah diketuk nawaran agamamu ya. Kalau kamu yang nggak terima ya udah jangan diterima gitu loh. Nggak perlu kau terima. Kalau mereka rumahmu diketuk menawarkan agama, jangan terima. Kan kau punya hak untuk tidak menerima. Ya kau punya hak juga untuk mengusir karena itu bukan kepercayaan, bukan gitu. Semudah itu kan pola berpikirnya. Jangan dibikin ribet. Mau di TV Lucifer nggak ada, maksa katanya. Aku kasihan sama bicara sama Congor tapi nggak tahu siapa yang bangkit hari ketiga lah. Apa sih maksudnya? Ya bangkit hari ketiga siapa? Maksudnya gimana sih? Kau mau bahas tentang apa nih? Tadi kau bilang bangkit hari ketiga setan atau iblis, ya nggak tahu. Ya karena memang aku nggak tahu. Ya kalau kau tanya Yesus telah mati bangkit hari ketiga itu bener, ya kan? Takut aib agamanya terbongkar bohong ya katanya. Kenapa dibahas? Karena Kristen menyembah. Dari mana kau tahu Kristen menyembah iblis? Iblis yang mana yang disembah? Bukankah di dalam kitabmu juga dikatakan bahwa Yesus itu mulia? Ya kan? Kami kan menyembah Yesus, berarti kalian memuliakan iblis. Sesimpel itu cara berpikirnya. Jadi nggak perlu kesana kemari repot-repot kau bertanya apa segala macam ini itu. Capek. Semakin banyak mualaf dunia pun, tapi tetap data mencatat bahwa Kristen adalah satu-satunya agama top global di dunia. Oke? Mau kau bilang 1.000 satu hari masuk mualaf, tetap aja Kristen tetap menjadi agama top global. Jadi nggak ngaruh sama kami ya. Yesus bersujud kepada siapa? Kepada Allah. Ya untuk mengetahui hal itu kau belajar tentang Tritunggal, tentang Trinitas itu apa gitu. Baru kau bisa paham. Mau banyak mualaf nggak masalah mati sendiri kok. Betul sekali, kasihan kau bunda katanya. Saksinya siapa Yesus bangkit? Disebut satu nama beserta ayatnya katanya. Saksinya siapa bangkit? Saksinya siapa? Yesus bangkit, sebut satu nama beserta ayatnya. Kau cari sendirilah. Kenapa gondong? Sorry bolo ya, kau aku blok ya karena omonganmu terlalu kasar ya. Sorry bolo, kau aku blok ya karena omonganmu kasar sekali, nggak suka aku. Udah aku blok dia bang, bukan apa-apa, udah aku blok dia bang. Gak perlu orang seperti itu ada. Kok takut bahasa kotor sekali. Iya bang, makanya aku blok. Aku agak diam dulu teman-temannya karena aku lagi sedikit pusing. Horus lah aku. Indah Sania ini kan yang suka ngomong-ngomong ini juga. Kalau cuma pertanyaan itu kok nggak bisa jawab, nggak perlu aku jawab sama kau juga. Biar aja aku bodoh di hadapan, nggak ada masalah. Ya. Aku bodoh atau pintar di hadapan juga gak ada masalah, oke? Karena aku nggak gila-gila pengakuan aku pintar segala macam, nggak perlu. Karena sejatinya aku tahu kalau aku pintar, nggak perlu pengakuan dari kau.
cocok blok aja. Iya betul bang. Bang memang ada Tuhan ulang tahun katanya. Iya iyalah. Terserah kamu mau ulang tahun kayak mau apa. Kayak Zuma itu bukan orang tapi iblis. Iya betul sekali. Semua pria pada zaman itu memang gondrong 2000 tahun yang lalu loh. Iya betul sekali bang. Tapi kan mereka nggak akan mengerti hal itu bang. Mereka tidak akan mengerti hal itu. Tapi biar aja lah repot kan. Apa temanya sekarang lagi? Temanya sekarang adalah apa bedanya Zuma sama iblis? Temanya kita hari ini adalah bedanya Zuma sama iblis apa? Itu temanya. Aku agak sedikit berbicara teman-teman soalnya lagi ini. Aku nggak bisa kontrol emosiku. Sudah beta jawab lah. Apa jawabannya coba? Mana bedanya Zuma sama iblis? Apa masuk akal ibu menuhankan anaknya katanya? Ya memang gak masuk akal lah. Karena memang akalmu tidak bisa digunakan untuk ketuhanan, ya. Gunakan imanmu saja, jangan gunakan akalmu. Karena akalmu tidak akan mampu menembus keilahian Tuhan. Itu intinya. Kalau kau mengerti tentang konsep ketuhanan, kau akan mengerti juga tentang konsep akal. Ya. Undang Bang Zuma aja. Tadi udah aku undang tapi dia nggak mau. Kata dia lagi sibuk. Tadi dia masuk ke live yang tadi sebelum ini. Katanya dia memantau-mantau aja dulu katanya. So keren. Biar aja lah kayak emak-emak katanya. Biar aja lah kayak emak-emak si Zuma itu kan. Ngomong gak jelas. Gak usah bawa Bang Zuma lah katanya. Emang Zuma itu jelek kok. Emang apa dengan Zuma? Zuma itu kan manusia biasa, bukan nabi yang harus dihormati banget kan, enggak kan? Dia manusia, omongannya kotor. Hah? Yang nggak bisa dibedakan itu iblis sama Paulus sama Yesus katanya. Iya kah? Kenapa kok sewot sama si Zuma? Bang, siapa yang sewot sih? Aku nggak sewot, biasa aja. Oh iya, aku harus diam si Cina. Kalau sekarang Zuma naik nanti banyak yang mualaf, katanya nggak apa-apa lah, mau 1000 orang mualaf juga nggak apa-apa. Hari mualaf pun aja nggak jelas. Itu aku masing-masing lah, mau mualaf mau apa juga pribadi masing-masing, nggak ada urusan sama aku. Tapi jangan mualaf-mualapan, pura-pura gitu loh. Apalagi dibayar untuk jadi konten mualaf-mualapan. Nah ini Sirah itu Gina. Ya Gina. Tadi malam aku live sampai malam Gina. Jadi baru ku ingat aku harus mend-DM kau. Kenapa nggak kau DM aku dulu? DM lah aku sekarang itumu. DM lah aku sekarang ya Gini ya. Masukin lah tamunya lah katanya. Tamu mana? Sudah dijawab kok, baca lah katanya. Apa kau jawab? Kok layarnya kok nyasar lah ke sini kan. Kok nyasar kok ke sini, ngapain kok ke sini, keluar lah. Keluar lah kalian. Aku juga lagi nggak pengen ngomong. Mabuk anggur asam kok. Aku makan jeruk bukan anggur asam.
Itu di atas, coba typing lagi bang. Kenapa sih si Hasan ini? Kau kenapa Hasan? Kau kaum-kaumnya ragil ya? Kita boleh diskusi tapi jangan ya dia menghujat. Iya betul sekali ya. Nggak perlu menghujat. Apalagi menghujat Tuhan itu nggak boleh teman-teman ya. Itu dosanya besar. Itu nggak bisa diampuni kata Tuhan. Bang ramai di bawah. Udah kejang-kejang kesurupan mereka. Iya bang. Biar aja lah mereka kesurupan kejang-kejang situ bang. Aku lagi capek ngomong guys. Dari tadi udah ngomong. Sekarang biarlah mereka yang ngomong-ngomong. Kau baca lah ya, apa yang mau kau baca? Nggak ada kelihatan komen kau. Mungkin komen kau apa namanya ke ini kehapus sendiri. Nggak muncul gitu loh. Ciri-ciri penyesatan kalau sebat nyerang pribadi, maksudnya apa sih? Beda agama oke, saling toleransi. Kalau ada yang hujat ya ajak debat dengan data dan dalil. Nggak perlu berdebat agama apa mau diperdebatkan, semua agama benar. Kamu yang hujat Yesus bilang terkutuk, nggak pernah aku bilang Yesus terkutuk. Nenek moyang katanya.